MBC NU Taluk kemarin ada kejadian ini di tanggal 9, yaitu pernikahan seorang jenderal. Sebelum akad nikah dimulai ada protes dari seorang ustaz salah satu ulama menganggap pernikahan laki-laki yang mengatakan bahwa wali atau wakilnya harus minta izin dulu kepada si jenderal sebelum menikahkan. Akan tetapi ustaz yang menikahkan jenderal tersebut tidak meminta izin dengan alasan yang harus minta izin itu kalau calon suaminya 100% pilihan ayahnya. Tapi kalau tidak sejarah sendiri, ngapain harus minta izin? Tanpa minta izin pun sejarah pasti rela untuk dimintakan. Akhirnya ekshumasi antara kedua ustaz tersebut tidak bisa dihindari. Dan ustaz yang tidak mau minta izin dengan alasan tersebut tidak mampu menampilkan ibarat atau badannya, namun karena ketikanya dalam kata-kata akhirnya Allah membedakan si jenderal tersebut. Deskripsi masalah masih ada yang sabar. Deskripsi masalah. Kan namanya orang nikah biasa ada lamaran dan seterusnya. Terkait itu nih bro, bahasa. Tapi kalau pilihan sejarah sendiri ngapain harus minta izin itu memang hanya sekedar alibi si ustadz atau yang benar-benar itunya gimana maksudnya bro? Oke, yang terlalu ternyata memang deskripsinya agak bulat. Ini mau dipaparkan kejadiannya dengan saya Pak Zaki, bukan. Mungkin seni angkat nih. Singkat cerita dari si yang mengangkat dikit kan. Pak Ahmed Imbah. Nah, pas waktu ngakati, ya, itu ajungnya diangkat stop kali hadirin. Nah, hadirin itu ya Ustaz. Sudah berarti ini kewauan. Nah, ini mesti jalur izinnya apa bro? Si BKN, kok BKN Rondo? Ini beda rasanya sih dalam. Nah, terus jawab si Ustadz niku sing jawabin niku lho. Iki ngene lho Pak, cerita niki sing wedok apa lanang iki memang golekane dheke, pacare dheke. Nyapa kok dadak jalur izin pun jenah izin ngene iki. Dan Terus ngomong ngeten mawon untuk memperdalam jawaban. Apakah di situ dipastikan hanya untuk kabiroh? Karena saya menemukan jawaban berbeda antara sohiroh dan kabiroh itu ada berbeda dalam hasil. yang kabiroh. Oke, asli takdir lah. Kabiroh. khusus kabiroh. Ciri-ciri jauh. Rondo. Mau ngambil tag jadi lah kabiroh. Iya, benar. Ini pihak wanita itu tahu nggak dengan calon suaminya? Pihak wanita tahu nggak? Ini ada berapa ini? Iya, sampul pernah dia. Itu ya. Kalau menjawab pertanyaan nih, soal benarkah apa yang disampaikan Ustadz yang tidak mau minta izin tersebut? Itu pertanyaan ini. Benarkah apa yang disampaikan oleh Ustadz yang tidak mau minta izin tersebut? Ini berarti statement bahwa seorang wanita ketika rondo itu tidak perlu minta izin. Ini betul apa tidak? Betul. Dimintai. Tidak. Dimintai. Ini Kanigoro ini kali kota ini orang jadi nomor Kanigoro ini. Nah, punya. Yang pertama karena memang yang kita sudah sepakat adalah orang yang besar. Artinya sebelum kita membahas rondo yang kenyataannya dalam yang praktek yang ada itu saya kasih gambaran bahwa rondo janda bahasa Indonesia dengan bahasa Arab kan berbeda. Artinya kalau konsep Indonesia itu sementing sudah pernah menikah itu jenenge janda angkatan. Artinya tolak ukurnya sudah menikah dan belum. Akan tapi jadi kita sepakati yang kita bahas adalah jondo secara fikih ngoten nggih.
Untuk nanti saib, untuk janda, ketika nanti jandanya itu atau sudah tidak perawan itu disebabkan karena wati atau apa baik wati halal atau haram atau syubhat, maka nanti harus ada izin secara nutkon atau secara prinsip. Ketika nanti janda yang apa tidak dikatakan perawan dalam konsep fikih itu nanti harus ada izin secara nutkon. Ketika nanti jandanya atau saibnya itu tidak dikarenakan itu atau yang lainnya seperti memang pecah sendiri dan lain-lain, itu nanti tidak butuh izin. Itu secara prinsip pertama. Kedua, dalam masalah ini karena saya mau mengambil statement dari Ustadz, tapi kalau pilihan si janda sendiri ngapain harus minta izin? Benar, karena memang secara nggak langsung itu sudah ada izin. Karena pasti dia itu nggak diakui secara sejarah balik nanti sebelum nikah atau setelah setelah lamaran atau sebelum akad nikah pasti ada ungkapan yang mana izin dari si calon istri. Nah, berarti menurut jenengan pilihan si janda dalam kalimat pilihan si janda itu sudah termasuk Membuktikan izin, ya matan. Terima kasih Bapak Ibu siswa. Oke. Matur suwun. Arep kula jane pengen ngelakukan goron kuwi, tapi terus terang kula ketemu ibarat. Jadi namung ngeten sing kula temui tetap harus dengan nutku kecuali menurut Hasan Basri itu aja. Contoh ayat lamba'ah itu nggak boleh semua kecuali menurut Hasan Basri untuk Thayyibah Kabirah. Berarti harus dimiliki ya. Tidak bisa hanya pilihan, kita tidak bisa harus dimiliki izin. Memang dia belum tidak punya lagi mana nama jenengan. Ada binutki, saya temukan ada bibayina, ikhbar, tapi temenku tetap kan ini kalau pahami soal ini ku namung karpe dhewe mboten. Jadi belum sore adanya kata-kata dari siapa? Sayibnya. Ini saya mengizinkan saya untuk dianiki atau saya menikah dengan ini belum itu, kecuali kalau itu sudah betul-betul kan sudah selesai. Tapi kalau ada lebih bayinya nama membuat ini ikhbar manyasiku bihi, terus termasuk ikhbar wali sidkil zaud atau diwalik ikhbar zaud sidkil wali, itu kami temukan di Fathul Wahab dan Bujairiminya. Nah, yang dalam kasus ini belum tampak sama sekali adanya yang nampak untuk bisa dimasukkan dari bab itu. Statement itu tidak benar. Statement tidak butuh izin itu toh? Tidak benar, kecuali Hasan Basri dari alam Imam Arba'ah betul tidak benar. Terima kasih. Kemudian dari Wini Kota, dari Wini Kota, benarkah apa yang disampaikan oleh Ustadz yang tidak mau minta izin tersebut? Tidak dibenarkan. Karena izin yang mutabar harus dengan ucapan ketika dia mampu. Jadi selagi masih mampu harus dinuti. Bapak saking mohon jadi. Ya, dalam soal ini sebenarnya kronologi itu sangat penting kan untuk mengetahui bagaimana kejadian. Tapi bisa menyimpulkan ini pilihannya si perempuan itu, ini pasti pernah ada bahasa ucapan. Aku demen karokai, aku cocok karokai, itu mesti ada ucapan. Kayak dan mungkin bisa dikatakan dia itu pilihannya. Dalam referensi ada bahasa au roditu fulanan zaujah. Saya mau sama orang itu ya. Mutadon minun lil ibni lil wali falahu ayyuzawli jahat bila tajdi distidane. Tapi pun yang bertolipin. Jadi pokoknya pernah ada pernyataan yang menunjukkan dia cocok dengan orang itu, dan selama ini nggak pernah ada bahasa rujuk, dia nggak pernah mengatakan menjadi benci, dia nggak pernah. Jadi setelah ada penyampaian dia cocok, saat terusnya nggak ada keadaan yang menolak, maka pas menikah tanpa perlu
tajdidul istizan itu sudah cukup. Dan makanya saya katakan kronologi tepat itu masih penting. Tapi bisa menyimpulkan itu pilihan dia, mestinya itu juga ada pernyataan seperti itu harusnya. Terima kasih. Oke, misalnya kita mawon. Matur ini bapaknya. Pak pacar kula kayak Jawa Bridi. Akhirnya moro terus karo pacare dilamar karo bapaknya diijabi. Kemudian setelah itu langsung diijabi. Dalam Makanya sebenarnya bahkan yang menjadi kesadaran itu, saya sama ini ngerti lah, tidak ada ini. Bahkan ada kesadaran. Jadi semua ini ngerti lah tidak ada ini. Oke, betul-betul apa jadi sebatas itu jenengan maknani cara umum yang terjadi pripun. Pak, apa pacar kulo ajenge ini nembung pulau tambahin misalnya nembung pulau. Terus ngoten tok ya. Ini kan sangat dipahami, bapaknya langsung memahami, oh ini pilihannya ini loh pacar. Allah itu, kalau seperti itu. Ngoten itu kena diarani apa izin kados rojul zaujan tadi nomor Oke, Bapak. Sembarangan ibarat, Bapak. Dengan ibarat ini, ibaratnya Bapak. Qaulu wa juzu at-tawqilu li ghairihi. Kita. Yang tolibin. Terus halaman Juz 3 halaman 321. Qauluhu wa juzu at-tawqil li ghairihi. Dakhala fihi li ghairi qadhi falu at-tawqil. Qauluhu illam tanhahu ay ghairil mujbirah wa huwa qaidun ishari tawqil yasihu malam tanhahu anhu fa innahat hu anhu lam yasih at-tawqil. Manatan. Wa dzalika li annaha innama tazawwaja bil idni wa lam ta'zan fi tazwidil waqil bihi. Terus qauluhu walau liman ngeten wa idza ayanat bil izmi awis saksi fal yu'ayyinhu alwali ar-rajul fal yu'ayyin alwali ar-rajulil wakil. Nah, artinya kan jadi kalau seandainya saya ambil kesimpulan bahwa si perempuan itu sudah menentukan siapa calon suaminya, berarti itu sudah diperbolehkan. Nah, kedua ngeten minha lahu wali ghairihi ay liwil mujhir kal abfi sayyid tawqilun ba'da idnin minha lahu ghairil mujbira fihi ad-dazwid bi anqalat lahu zawjini wa talaqat falam ta'mur bi tawqilin wala naharu anhu aw qalat lahu waqil fa innahu an tawqili fala yuwaqil fal yakul juban wakilul wali li zawajtuka binta fulanin bin fulanin wa yarfa'u nasabahu ila ayatamayyaza summa liyakul muwakili aw wakalatan anhu masalan. Artinya ketika nanti sudah menentukan seseorang, berarti suatu indikasi bahwa itu adalah izin. Artinya nggak usah takoki malih ngoten lho. Cara kula ngoten. Wa huwa alwali fi tazwij abun fa abuhu wa in ala fa yuzawijani bikron aw saiban bila watihi kaman zalat. Terus qauluhu niki berarti mana nih? Walau qolat diwalihi zawuj ini ndurin ya. Qala al-muakkil niki bihilahi ma laqalat al-mar'atu liwaliha zawuj ini miman syi'ta fa innahu jaza lahu tazwid. Itu kalau seandainya ada ungkapan sudah cukup sebagai itu adalah izin. Artinya nggak perlu ditanya lagi. Apalagi sudah ditentukan calon suaminya, ngoten. Terus saking ini kota ini kabupaten. Nggih, terus
Wa qala al-Hasan al-Basri lil abi tazwiju thayyibi al-kabirati wa in karihat. Niki saking al-mausu'ah al-fiqhiyah al-kuwaitiyah juz gangsal 11 sahifah 66. Itu sing memperbolehkan. Jadi dari 4 mazhab direngket mangke. Terus sing teng Fathul Wahab kalih Bujairimi niki napa Fathul Wahab ngeten juz 2 halaman 35. Waridoha al-kafi fil aqdi. Hari ini balik ke man yuktabaru nikah al-mu'tabar fi. Waridoha al-kafi fil aqdi yahsulu bi idniha. Ini satu. Au bi bayyinatin. Nomor 3 au bi ikhbari waliha ma'atas dikir zaji au aksihi. Lajeng datang Bujairimi ini bibayinatin au bibayinatin yang bagi au ikhbari man yathiqu bihi walau fasikon au sobian mumayyizan. Lajeng qauluhu waliha ay au wakilihi. Jadi memiliki kan masih memungkinkan adanya bayinah ataupun ikhbar dari orang yang bisa dipercaya meskipun fasik, meskipun anak kecil mau mayis mbak wis ngomong demi karo cahaya gak ya ridho lek rapi kan ngoten misalnya. Cuma semua tadi saya tetap mengatakan karena itu belum tercermin daripada gambar, daripada deskripsi soal. Deskripsi itu hanya mengatakan di saat itu adalah tidak ada izin sama sekali, pokoknya itu pilihannya diri. Ya mungkin kita andai-andaikan bisa jadi mestinya begitu. Jadi dari anu yang ada ini kan yang deskripsinya kan belum soreh bahwa si wanita itu mengizinkan gitu. Kalau saking ini kota, terus mungkin ini kota kemudian tajwijul fikri asal-blok au blok fi ghairi idniha wa yustahabu istiqlaluha wa laysa lahu tajwiju sayyidin illa bi idniha illa angkol wa tujawaju asayyidu al-balighatu bisorikil idni. Iku ingkang saking mudeni muhtad ditambah malek wala yasihu nikahuha illa bi idniha wala yasihu idnuha illa bi nutqiha ma'a qudratiha ala nutqi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wal fikru tusta'danu bi nafsiha wa idnuha simatuha intaha. Jadi benar soal ini. Berarti ada pilihan apa? Sampun ya. Bon cekap meningkatkan sayyiban itu memang harus dibutuhkan. Buktinya itu kan betul-betul itu bukan itu dengan nalibani akad. Sebelumnya kan sangat memungkinkan. Nah, saya rasa itu problemnya orang yang baru, tapi di sini sampai pakannya kayak apa? Nah, sehingga kejadian kasus di luar ini sampai itu di jalur izin dari bapak dan ini yang selesai. Termasuk pulau, apalagi ketika terlamaran secara tersebut, mestinya hadis itu kan kenapa harus izin? Karena saya itu ahatu binafsihi kan ada nama binafsiha. Nah, dengan pulau dengan proses sampai ke pelaminan sampai ke apa istilahnya kejadian itu terjadi praktek akad nikah menandakan banyak orang itu kok pulau positif itu punya tadi ibaratnya cuma nonton tapi prakteknya itu loh nah orang mungkin apa yang mungkin kemudian
berproses sampai ribuan malah janggal mungkin dengan jawab ibarat kesannya itu apa ya, terlalu tekstual kurang ijtihad. mau pemahaman itu penuh itu ya itu tadi Baik. Yang auditor bersendiri. Wa yajuzu al-idnu minha bilafdil wakalati kawakaltuka bitazwiji waraditu biman yardohu abi au ummi au bima yaf'aluhu abi la bima taf'aluhu au biraditu fulanan zawjan au raditu an uzawwaja. Terus yang qauluhu au raditu fulanan zawjan mutadamminun lil idni lil wali falahu ayyuzawwijaha bila tajdidis idanin wa yustaratu adamu rujukiha adu qabla kamal akdi. intinya ya, berarti dari semua ibadat yang muncul itu intinya adalah suara hati ini dengan pulau ini ada dengan bahasa wakalah, ada dengan bahasa itu, tapi semua izin ini harus ada. Dan yang menarik dari berbagai pembahasan, berbagai ibarat yang muncul, semua konteks izinnya itu adalah izin ditazwij dan begitu. Sementara di dalam kasus kita, kalau melihat paparan dari si Said, ini kan memang sebenarnya kasusnya hanya sekedar ini sudah makruh kan begitu. Terus marimu terjadi akad karena berbijak sudah makruh. Ini artinya di dalam permasalahan kita itu belum ada iqa'ul idni atau istidzan. Realitanya, betul. Realitanya itu dari pihak sayyidnya itu belum ada iqa'ul idni, dari pihak walinya belum ada istidzan. Hanya di dalam permasalahan kita itu sudah makruh memenuhi duluan. Nah, kalau melihat permasalahan ini, sedangkan kalau melihat permasalahan ini berarti kan satu-satunya rasa untuk berpijak pada ilmu, serius ilmu itu kan hanya mergodemenani itu, begitu. Jadi mergodemenani itu dianggap itu sebagai idul fitasbih, kira-kira gitu. Karena iqa'ul idninya belum ada, istidzannya juga belum. Nah, ini kan belum enter ibarat semua kafir ke sana. Kecuali Hasan Basri. Mana nih? Hasan Basri kok satu. Hasan Basri boleh ajukan. Soka al-mabjak ingkana ibnu sabikon ala kalatik al-biji fa'inal ibrota fil hukum bima finasil amrila bima dibarin kalak. Jadi saya kira kan saurnya petong-petong itu kan berarti pun ada izin. Nanti kan itu nanya izin sudah sabikon kodal nanti sebab itu memang tertutup. Sing anu Hasan Basri ngeten. Sebentar, satu dulu. Jadi lau zawajah waliwa qabla bulughi idniha ilaihi soka ala aujah. Ini kan yang kejadiannya memang proses diijabi. Izinnya jadi wes enek ning saurunge mesti terpetung. Saya kan ngerti. Nah,
Ingkana al-ibnu sabikon ala kalatikal biji. Ini kan jelas. Jelas. Solid baratnya. Cuma permasalahan kita betul begitu. Kan yang terjadi belum mesti gelap sampai ke terapi. Umumnya kan begitu. Kan betul kan pandang-pandang sing mau pusing. Ini berarti ya api biar itu kan. Ini dari pusing nanti kan bisa kontekstualisasi. Betul mesti. Artinya kalau hanya makruf dominan ini kemudian menjadi patokan jalan untuk sampai pada ide, ini ada tidak bisa. Tapi saya Hasan Basri di dua kitab belakangnya. Sudah Hasan al-Basri lil abi taswijut tayyib al-kabirah wakin karihat. Boten butuh. Wakin karihat. Wakin karihat. Ini sekali izin enggak. Tapi pun wong wakin karihat apa gunane izin wakin karihat? Nggih. Niku misalnya kan niku ngerti dalam dari Pak Konsimon. Masalah itu. Saya belum ada pikirannya. Hanya saja belum ada pikiran. Kalau kita mengkonsep pernikahan ini dengan qaulul jumhur, ini memang harus ada sorotan. Cuma saya ingat di Asbab Nabawi itu ada qaul Ismawi yang mengatakan an-nikah itu sama seperti bed. Orang benar sedikit dia. Guna nih. Mau mari saya langsung ini kita kalau anu nggih. Kalau itu beda mata Saya ubah ini lagi sing jalan kesana. Innal mar'ata thayyibat tujbaru wala tusta'dan. Pun. Itu isbat. Tapi ada juga betul dari ada ini bersama kalau semua. Sehingga alakoh itu juga tadi. Nah, untuk yang kaul selain Hasan Basri, saya ingat kaul Islami itu an-nikah itu artinya seperti bed. Tidak ada masjidul ikhtiar. Nah, mestinya kalau begini, kalau tidak ada masjidul ikhtiar, mestinya ini kan tergambar hukum nikah itu ya sama seperti hukum bed plak. Kan begitu. Kalau mengikuti konsep hukum bed terus fabana an-nahu ridho misalnya, fabana an-nahu ridho, ini kan di dalam hukum bed ekdamnya tidak dibolehkan, tapi kan hukum. Apa kira-kira kalau Islam ini dalam permasalahan kita juga seperti itu? Mungkin kalau ada yang baru. Sebelum kita lompat pada qaul Hasan. Kalau memang ada berarti kan di dalam mazhab Syafi'i sendiri ini memang ada khilaf. Misalnya begini. Kalau pakai qaul Hasan al-Qiyas berbeda berarti kan cara kok berdiakati misalnya, berdiakati. Artinya itu mungkin bukannya ini apa dikatakan itu. Ini sangat berakar. Umpamanya ternyata kan tukuk di sini kan. Misalnya begitu, tapi ini gambaran pulau. Buat menolak enten qaul ini dan kita tidak serta-merta mengatakan ini tidak sah gitu maksudnya. Jarang atom. Jadi semacam itu pikiran dulu dalam banyak hal walaupun yuk roku dimiliki waktu dulu. Nah kemudian kalau ini diganjal dengan kasus masih diikhtiarkan Abdul, di sini kan ada kekuatan yang lebih tinggi dari masalah hidup di bumi. Tapi begini kan saya masuk dengan geleme terus dari sini zaman itu saya paham di nasihat ini bukan campur kira ini ruh semangat daripada akad kita itu kan campur itu ya
Bukan dulu, ya kan, mau daripada lintas kamu pada pendapat simple kali ini kan lebih baik menelusuri konsep ide kemauan. Apakah memang betul wal ilmu rohmu biluki wa bil urbi itu betul masuk di apa sini? Maka masalah itu saya ini juga belum muncul di dalam. Yang justru kecenderungannya malah nanti mengarah ke boleh terbukti Rogi itu dari ini saya makan doang pelajaran Rogi itu tapi waktu itu suara tidak hujan. Saya mau nikah sama orang itu. Saya itu orang itu saya pemarah bila terkait gitu. Nah itu kan pun boleh dong. Pemarah bila ini memberikan sendiri istilah kan pun boleh. Nah berarti kan tanda-tanda itu kenapa sih gitu? Kalau malah belum itu malah tahu. Yang perlu kita sepakatkan dari ungkapan ini nggak usah diminta izin ya Allah, ini pilihan ini. Ini kan ungkapan ini kan sebenarnya ya, sehingga kalau kita memahami pilihan di sini kan bukan sekedar senang dan tidak pilihan, tapi maksudnya pilihan itu pilihan untuk menjadi seorang suami. Oke, foto kalau ngomong ya Robi itu fulanan jadi belum kan kalau maksud saya jika memang orang yang berkata ini pilihannya diri ini berpijak pada ungkapan sekata-kata dari seorang perempuan maka itu benar. Namun kalau ini pilihannya dewi megul mergo selama ini neng di tentang hukum tidak bisa itu dijadikan sebagai dasar ini mengatakan ini pilihannya dewi. Betul. Jadi kan pertanyaannya benarkah apa yang disampaikan oleh Ustaz itu? Niki melihat angan-angan kula mboten saged dijawab benar apa tidak benar. Maka malih tafsir. Kalau memang pernyataan Ustaz itu berdasarkan ungkapan dari calon mempelai wanita maka benar. Ya, baik yang keluar itu ungkapannya pulau tidak termengalami atau yang pada atau ini pulau pilihan pulau jadi kalau pulau geno. Nah, kalau alasan hanya mempertimbangkan selama ini mereka berdua itu makruh sudah terkenal kalau pacaran ini tidak bisa. Dalam permasalahan nikah yang berkaitan ini ada dua hal yang perlu dicermati. Ada satu iddah, satu jawazul iddah, ada satu sihah. Ya, seperti kufu itu kan satu jawazul iddah atau satu jawazul ijbar. Jadi tidak berpengaruh pada sihatul akdi. Terus dalam kaitan ini mengarah pada satu jawazul ijbar, jawazul idam atau satu sihatul nikah.
Kalau nanti dikaitkan dari satu nikah, maka layak kita bicara masalah masjid itu ikhtiar dan tidak. Yang kedua, permasalahan ide. Referensi kebanyakan tadi mengarah pada permasalahan ibnu tazwij. Ada dalam permasalahan ini ada dua model ide. Jadi ibnu tazwij dengan ide calon suami. Calon suaminya siapa? Itu kan tentu nanti ada pertimbangan buku dan tidak. Nah ini kalau referensi yang ada tadi seperti kalau Robi itu fulangan zaujah, itu kan dia ridho calon suaminya siapa. Tapi di situ mutababin dari tazwij. Berarti kan sudah begitu. Nah, kalau permasalahan yang ada ini kemudian karena dia sudah pernah memberi izin kepada atau minta izin kepada walinya bahwa calonnya adalah si fulan. Calonnya itu adalah si fulan. Dan ini mungkin nanti bisa sama dengan kasus ini tadi. Berarti walaupun dia memberi izin bahwa calonnya si fulan, tapi di balik itu mutawamin di tazwij bisa disamakan dengan ibarat itu. Nah, cuman ini yang perlu dilengkapi ibarat-ibarat itu. Ibarat-ibarat bahwa kalau rambu-rambu yang harus dipatuhi oleh wali itu kan calon suaminya kuku dan seterusnya, walaupun tidak berpengaruh dalam sikap. Terus kalau sayyid bagaimana? Makanya nanti ada permasalahan ketika terjadi pertentangan antara pilihan wali dengan pilihan calon suami yang dipilih oleh anak yang menjadi anak perwaliannya. Nah ini kalau terjadi pertentangan itu nanti bagaimana terusannya kan nanti ada dari sisi pembahasan itu. Makanya yang perlu dilengkapi jangan kita mengacu pada permasalahan ibnu tazwij saja, tapi juga termasuk ide pada calon suaminya. Karena itu juga nanti ada berdiri sendiri, masing-masing itu berdiri sendiri. Nah, karena dalam soal ini kelihatannya ustadznya memandangnya karena di situ adalah ide tazwijnya yang belum dilihat oleh ustadz itu. Tapi walinya bisa jadi yang seperti kata digambarkan tadi itu izin calon suami. Nah, calon suami yang kemudian dia memahami dengan mengizinkan calon suaminya adalah fulan, berarti otomatis mengizinkan menikahkan. Jadi itu nanti hanya referensi saja, referensinya yang nanti perlu ada kelengkapan-kelengkapan. Tapi ini sebenarnya yang justru harus dituntaskan sampai di B, karena nanti kaitan ini berpengaruh pada sahnya nikah. Ini penting karena bisa jadi walaupun itu izin ini tidak dipenuhi, tapi nikah tetap sah. Nikahnya tetap sah. Bisa jadi seperti itu. Nah, ada kaitan kufu, kaitan bikrul mahar. Bikrul mahar itu nanti tapi tidak berpengaruh pada sihatun nikah. Dalam permasalahan kufu juga tidak berpengaruh pada sihatun nikah. Seperti itulah. Itu kalau yang ini juga jadi pandangan kita. Ibarat solusi, kalau dari yang dalam mazhab Hanafi itu ternyata sukutu sayyid atau bukan ridho sayyid itu diperoleh dengan dua hal. Satu bilqol, dua dengan mayakun atau melakukan fitri. Penguasaan ini al-wali zawaj sayyid kalau dia bilqol
walam tadkar ar-ridho bilisaniha kana laha an ta'udda ba'da dzalik. Memang di dalam Hanafi itu bukan satu sifat ridho saja itu, hanya satu tidak, sehingga dan nanti konsekuensinya si man'ah boleh untuk rot antaru dapat dari sehingga bisa membatalkan pernikahan. Kemudian walayut tabaru al-ridho bil qalbi wa inna ma'al muqaddar fi hayy al-ridho bil lisan awil fi'li alladhi yadullu ala ridho nah atamkin min al-waqti wa talabil mahdi wa qabulil mahdi. Bahkan di redaksi lain itu wa nahwi dalika itu isinya wa nahwi dalika, ada wadhahik syukuran, itu wadhahik syukuran, kemudian wa nahwi dalika qabul mahdi ila akhir wa mislahu qabulin nafaqah. Ini walau adinat bila tauhid jaga ala nasi. Walau adinat bila tauhid. Pak Terus itu kalau kita pakai pola kaidah ide, terus kemudian yang diikuti itu bisa enggak seperti itu. Nah seperti tadi Hanafi itu tadi Hanafi itu terdapat di itu bisa disebut sebagai ide, itu koina. Ini karena apa yang dicontohkan oleh saya tadi itu karena perilakunya yang ditunjukkan, karena calonnya ini sudah pacaran dengan dia dan anaknya juga sudah sudah menyampaikan kepada orang tuanya kalau nanti akan datang calon pacar saya, seperti itu. Itu kan artinya dari baru tadi semuanya tetap harus masih dalam koridor ide tajwid, dan walaupun ide ini ide yang sudah lewat, ide yang lalu, selama ini tidak ada pencabutan sampai pada saat akad. Saya rasa itu mungkin dilengkapi ibaratnya. Kalau